Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rahimakumullah, mari kita memuji kehadirat Allah ilahi Rabbi yang selalu merahmati dan memberi taufik serta hidayahnya. Salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan semua umatnya. Kehidupan manusia merupakan perjalanan panjang, penuh liku-liku dan melalui tahapan. Berawal dari alam arwah, alam rahim, alam dunia, alam barkah, sampai pada alam akhirat yang berujung di surga atau neraka. Al-Quran dan Sunnah telah menceritakan setiap fase dari perjalanan panjang manusia. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW, berfungsi untuk memberikan pedoman bagi umat manusia tentang perjalanan rihlah. Suatu rihlah panjang yang akan dilalui oleh setiap manusia tanpa kecuali. Manusia yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tidak ada menjadi ada akan terus mengalami proses panjang sesuai rencana yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini ada dua teori yang menyesatkan orang banyak. Al-Quran dengan tegas membantah teori itu. Pertama, teori yang mengatakan manusia ada dengan sendirinya dibantah Al-Quran dengan hujah yang kuat bahwa manusia ada karena diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, teori yang mengatakan manusia ada dari proses evolusi panjang yang bermula dari sebangsa kera kemudian berubah menjadi manusia. Teori ini pun dibantah dengan sangat pasti bahwa manusia pertama adalah Adam alaihissalam, kemudian selanjutnya anak cucu Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari jenis manusia itu sendiri yang berasal dari percampuran antara sperma lelaki dengan sel telur wanita, maka lahirlah manusia. Rasulullah SAW semakin mengokohkan tentang kisah rihlatul insan. Disebutkan dalam beberapa hadisnya, jadilah kamu di dunia seperti orang asing atau orang yang sedang musyafir. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis lain, untuk apa dunia itu bagiku? Aku di dunia ini tidak lebih dari seorang pengendara yang berteduh di bawah pohon, kemudian pergi dan meninggalkannya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Alam arwah, manusia merupakan makhluk yang terakhir diciptakan Allah. Setelah sebelumnya Allah telah menciptakan makhluk lain seperti malaikat, jin, bumi, langit, dan seisinya. Allah menciptakan manusia dipersiapkan untuk menjadi makhluk yang paling sempurna. Karena manusia diciptakan untuk menjadi khalifah, pemimpin di muka bumi dan memakmurkannya. Persiapan pertama, Allah mengambil perjanjian dan kesaksian dari calon manusia, yaitu ruh-ruh manusia yang berada di alam arwah. Allah mengambil sumpah kepada mereka sebagaimana disebutkan Al-Quran. Dan ingatlah, ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, bukankah Aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, Engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami, Bani Adam, adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, keesaan Tuhan. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Dengan kesaksian dan perjanjian ini, maka seluruh manusia lahir ke dunia sudah memiliki nilai, yakni nilai fitrah, beriman kepada Allah dan agama yang lurus. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 30. Rasulullah SAW bersabda, setiap anak dilahirkan secara fitrah, maka kedua orang tuanya yang menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari. Alam rahim, rihlah pertama yang akan dilalui manusia adalah kehidupan di alam rahim.
40 hari berupa nutfah, 40 hari berupa alqa, gumpalan darah, dan 40 hari berupa mukdah, gumpalan daging. Kemudian ditiupkan ruh dan jadilah janin yang sempurna. Setelah kurang lebih 9 bulan maka lahirlah manusia ke dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan dari kubur, maka ketahuilah sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna. Kejadiannya dan tidak sempurna, agar kami menjelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampailah kepada kedewasaan." Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seseorang dari kalian dikumpulkan penciptanya di perut ibunya 40 hari nutfah, kemudian alqa selama hari yang sama, kemudian mudghah selama hari yang sama, kemudian diutus baginya malaikat untuk meniupkan ruh, ditetapkan 4 kalimat, ketetapan rizki, ajal, amal, dan sengsara atau bahagia. Seluruh manusia di dunia apapun kondisi sosialnya diingatkan tentang awal kejadiannya sampai dari benda yang hina, yaitu sperma lelaki dan sel telur wanita. Manusia sebelumnya belum memiliki kemuliaan dan kehormatan. Lalu apakah manusia akan bangga dan sombong dengan kondisi sosial yang dialami sekarang jika mengetahui asal muasal mereka? Setelah mencapai 6 bulan sampai 9 bulan dan persyaratan untuk hidup normal sudah lengkap seperti indera, akal, dan hati, maka lahirlah manusia ke dunia dalam keadaan telanjang, belum bisa dan tidak memiliki apapun. Di dunia perjalanan manusia melalui proses panjang dari mulai bayi yang hanya minum air susu ibu, lalu menjadi anak-anak remaja dan balik, selanjutnya menjadi dewasa, tua, dan diakhiri dengan meninggal. Proses ini tidak berjalan sama antara satu dengan yang lainnya. Kematian akan datang kapan saja menjemput manusia dan tidak mengenal usia. Sebagian meninggal saat masih bayi, saat masih anak-anak, sudah remaja dan dewasa. Sebagian lainnya ketika sudah tua. Perjalanan hidup manusia di dunia akan berakhir dengan kematian. Semuanya akan mati, apakah itu pahlawan atau selebriti, orang yang beriman atau kafir, pemimpin atau rakyat kaya atau miskin. Fase berikutnya manusia akan memasuki alam kubur atau alam barkah. Di sana mereka tinggal sendiri, yang akan menemaninya adalah amal mereka sendiri. Kubur adalah taman dari taman-taman surga atau lembah dari lembah-lembah neraka. Manusia sudah akan mengetahui nasibnya ketika mereka berada di alam barkah, apakah termasuk ahli surga atau ahli neraka. Jika seseorang menjadi penghuni surga, maka dibukakan baginya pintu surga, maka dibukakan baginya pintu surga setiap pagi dan sore. Hawa surga akan mereka rasakan. Sebaliknya jika menjadi penghuni neraka, pintu neraka pun akan dibuka untuknya setiap pagi dan sore. Dia akan merasakan hawa panasnya neraka. Alam akhirat atau hari akhir dan rila berikutnya adalah kehidupan di hari akhir dengan segala rinciannya. Kehidupan hari akhir didahului dengan terjadinya kiamat, berupa kerusakan total seluruh alam semesta. Peristiwa setelah kiamat adalah masyar, yaitu seluruh manusia dari mulai Nabi Adam alaihissalam, seluruh manusia sampai akhir dikumpulkan dalam satu tempat. Di sanalah manusia dikumpulkan dalam keadaan tidak berlalas kaki dan telanjang. Saat itu matahari sangat dekat, jaraknya sekitar 1 mil, sehingga mengalirlah keringat dari tubuh manusia sesuai dengan amalnya. Ada yang sampai bergelangan kaki, lutut, pusar, dada, bahkan banyak yang tenggelam dengan keringatnya.
Dalam kondisi yang berat ini, manusia berbondong-bondong mendatangi para nabi untuk meminta pertolongan dan kesulitan itu. Tetapi semuanya tidak ada yang dapat menolong, dan terakhir hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dapat menolong mereka dari kesulitan masyar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sujud di hariban Allah Subhanahu Wa Taala di bawah arasy dengan memujinya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, tegakkan kepalamu, mintalah, niscaya dikabulkan. Mintalah syafaat, pasti berikan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kepalanya dan berkata, ya Rabb, umatku, dan dikabulkanlah pertolongan tersebut, dan selesailah masyar untuk kemudian melalui proses berikutnya. Pada fase yang terakhir dari rihlah manusia di hari akhir adalah sebagian mereka masuk surga dan sebagian masuk neraka. Surga tempat orang-orang bertakwa dan neraka tempat orang-orang kafir. Kedua tempat tersebut sekarang sudah ada dan disediakan. Bahkan surga sudah rindu pada penghuninya untuk siap menyambut dengan sebaik-baiknya. Neraka pun sudah rindu dengan penghuninya dan siap menyambut dengan hidangan neraka. Al-Quran dan Sunnah telah menceritakan surga dan neraka secara detail, menyebutkan agar menjadi pelajaran bagi kehidupan manusia tentang persinggahan akhir yang akan mereka diami. Maka sejatinya nikmat surga itu jauh dari apa yang dibayangkan oleh manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, aku telah siapkan bagi hambaku yang saleh sesuatu yang belum dilihat mata, belum didengar, terlintas pada hati manusia. Muttafaqun alaih. Apakah akan kita hanya berpuas diri dengan mengejar satu rahmat Allah yang dibagi-bagi seluruh penduduk dunia, sementara kita melalaikan 99 rahmat yang tersisa? Semoga kita termasuk dari sedikit orang yang berpikir. Amin Allahumma amin. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.